yang merupakan tempat berkumpul seluruh komponen bangsa dari berbagai suku, daerah, dan golongan yang tersebar dari Sabang hingga Merauke untuk membahas pembentukan sebuah entitas negara, yakni negara Indonesia, dalam sebuah hukum dasar yang kita kenal sebagai konstitusi yang memuat aturan-aturan main dalam penyelenggaraan negara Indonesia yang akan dibentuk. Pasca hukum dasar terbentuk dan disahkan, maka dalam sidang PPKI itu juga telah terpilih Presiden dan Wakil Presiden pertama, yakni Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Dalam perspektif historis, konsepsi negara hukum demokratis yang kita anut telah bergulir dan menjadi diskursus yang mewarnai perumusan hukum dasar tak kala para pendiri bangsa mendiskusikan, memperdebatkan gagasan ini dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Saat itu mereka bersepakat bahwa gagasan negara hukum demokratis yang kita anut adalah gagasan negara hukum demokratis yang berbeda dengan konsepsi negara hukum demokratis yang dianut oleh negara-negara lain yang bersifat liberal, melainkan negara hukum demokratis yang berakar pada jiwa dan falsafah bangsa. Hal ini disampaikan oleh Supomo pada rapat BPUPKI pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Kutipan dianggap telah dibacakan. Keesokan harinya dalam rapat BPUPK 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan karakter demokrasi yang kita anut berdasarkan pada sila keempat. Menurutnya, yang dimaksud dengan demokrasi yang kita anut bukanlah demokrasi model barat, tetapi politieke ekonomische demokrasi, yaitu politieke ekonomi demokrasi dengan sosiale rechtvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan dan paham gotong royong. Menurut Soekarno, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi menghasilkan demokrasi sosial. Muhammad Hatta juga memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan Soekarno. Hatta menyatakan dianggap telah dibacakan. Sementara Agus Salim dalam pidato di hadapan BPUPKI pada 11 Juli 1945 menyatakan dianggap telah dibacakan. Dari berbagai pandangan para pendiri negara di atas, semakin nampak jelas bahwa konsepsi negara hukum demokratis yang dirancang dan didesain oleh para pendiri bangsa bukanlah demokrasi model barat yang berkarakter liberal dan bercorak individualis yang belum tentu kompatibel dengan nilai, jiwa, corak maupun karakter bangsa kita yang cenderung memiliki kekasan tersendiri. Sebab jiwa bangsa kita berakar pada nilai luhur yang digali dari rahim Ibu Pertiwi dan dirumuskan ke dalam 5 sila, yakni Pancasila. Oleh karena itu, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat menyatakan dianggap telah dibacakan. Kutipan yang menyatakan yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya memuat makna bahwa kedaulatan yang dimaknai sebagai demokrasi itu harus didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini menegaskan bahwa anutan sistem demokrasi yang kita anut adalah anutan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya dalam ruang lingkup yang sempit dan terbatas. Apabila dicermati alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar, pertama, adanya visi kebangsaan yang mesti dijadikan tujuan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.